Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan siapakah sosok yang akan mendampingi Mas Anies dalam Pilpres 2024 mendatang. Masih bersama Gus Coy, Bang Irwan, Bang Madani, Bang Jayadi. Nanti di segmen berikutnya akan tersambung Bang Sudirman Said yang nanti akan tersambung via Zoom. Saya akan langsung minta pandangan dari Gus Coy. Gus Coy artinya untuk bisa meneguhkan tadi dan menerima secara ikhlas nantinya begitu. Ketika memang nantinya nama sebagai calon wakil presiden ini sudah keluar begitu. Artinya bagaimana untuk mensolidkan, untuk lebih solid lagi koalisi perubahan? Sudah solid. Sudah solid. Jangan dipaksa-paksa lagi untuk lebih solid. Udah solid ya. Nanti malah ini apa namanya kecepret begini malah. Tapi kan sulit ini gitu. Menentukan bakal calonnya gitu. Ya, yang pertama terkait dengan kapan calon wakil presiden diumumkan. Memang ada prinsip, ini prinsipnya Pak JK. Lebih cepat, lebih baik. Yeah. Ada prinsip lain. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Alon-alon. Alon-alon asal kelakon. Ada prinsip lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Zaman Orde Baru. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, karena kita menentukan calon wakil presiden yang posisi hari ini sangat strategis. Posisi kemarin-kemarin sebetulnya juga strategis ya. Cuma setelah jadi wakil presiden itu tidak ngapa-ngapain gitu kan. Ini sindiran nih ya. Sindiran atau gimana nih? Ketika kita pencalonan wakil presiden itu strategi semua. Setelah jadi nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih fungsi apa-apa gitu kan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin ketika kita proses pencalonan strategis, substantif, penting buat pemenangan. Tapi setelah menang juga penting, harus dikasih fungsi-fungsi. Nah, dalam kaitan ini bos-bos di atas saya kira mempertimbangkan dari berbagai sisinya, termasuk nunggu ru'yatul hilal. Oh, jadi ru'ya bukan hilal. Di sini. Jadi selain secara rasional kabar bumi ini wah ini calonnya udah bagus, ini waktunya sudah tepat, tapi juga kita menunggu kabar langit. Jadi mana yang lebih, hari apa yang paling pas, bulan apa yang paling pas, itu semua harus dihitung secara falak. Tetap menjadi pertimbangan tadi ya. Ru'yatul hilal tadi. Oke. Itu ilmu laduni. Jadi harus dihitung secara keseluruhan. Tapi secara prinsip, siapapun orangnya, siapapun figurnya, dari manapun, apakah Mas Haye, apakah Ibu Khofifah atau yang lain, ya, itu semua saya kira ikhlas. Semua ikhlas. Semua akan sepakat bahwa dengan calon ini, figur ini akan menjadi duit tunggal, dan itu menjadi harapan rakyat Indonesia. Oke, saya kira itu. Saya akan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, artinya ini kan kalau kita lihat tingkat elektabilitas, mohon maaf, dari Mas Anies ini kan rendah begitu jika dibandingkan dua capres yang lain. Artinya apa yang harus dievaluasi dari internal koalisi perubahan, dari PKS, Nasdem dan juga Demokrat? Apakah ini mesin partainya yang kurang bergerak atau seperti apa sebetulnya? Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wartawan itu benar ya, momentum. Ya, Mas Anies itu dapat momentumnya Oktober November. Itu dalam hitung. Jadi begitu selesai dideklarasi, posisi Mas Anies itu menyalip Pak Prabowo di November, bahkan agak mendekati Ganjar gitu waktu itu ya. Tapi sejak November kemudian ke sekarang itu stagnan. Gejalanya ada gejala kalau Pak Prabowo naik, Mas Anies kalau nggak sana agak turun. Nah itu. Jadi salah satu hal yang bisa membantu adalah tentu yang tadi Anda sebut strategi segala macam itu kan kerjaan mereka lah pasti. Dari sudut makro itu adalah momentum. Nah, pertanyaannya adalah tadi kembali ke pertanyaan Anda, bagaimana kita dapat momentum? Dua hal, bisa ada momentum yang memang berdasarkan situasi. Tadi Ramadan misalnya itu kan momentum, itu momentum yang ada.
yang tidak diciptakan. Nah, sekarang kan nggak ada tuh, masa mau misalnya momentumnya 1 Juli hari polisi kan? Nggak bisa. Atau 17 Agustus, itu kan momentum untuk semua orang, gitu. Jadi PKS, Nasdem, Demokrat harus punya momentum sendiri. Muharram momentum. Ya, tapi itu momentum PKB juga. Jadi ya saya kira memang salah satu cara menciptakan momentum itu adalah membuat satu gebrakan yang berbeda dari bakal koalisi yang lain. Nah, yang berbeda itu kalau perkiraan saya bakal koalisi yang lain itu seperti Ganjar atau Prabowo itu kan masih proses saling menunggu. Ya, kayaknya masih agak lama tuh mengumumkan cawapresnya. Jangan last minute begitu ya? Bisa jadi seperti pemilu 2019 lalu ya, atau pemilu 2014. Tapi kalau mereka sudah punya satu nama, salah satu cara menciptakan momentum adalah dengan mengumumkan tadi. Apalagi kalau ditambah dengan hampir sampai oleh Bang Mardhani ya, ada kebaruan dalam pengumuman itu, mengumumkan nama-nama calon menteri misalnya, mengumumkan platform yang sifatnya konkret ya, bukan cuman misalnya akan menciptakan ekonomi yang lebih baik. Kalau itu kan semua orang bisa ngomong. Tapi pertumbuhan ekonomi. Iya, misalnya itu kan. Dan itu bisa mengatur itu ya, elektabilitas pasangan nantinya. Minimal di tingkat, mengapa dia bisa jadi momentum? Minimal di tingkat internal dan para supporter atau yang akan menjadi supporternya pasangan ini itu lebih cepat melakukan konsolidasi. Ya, kalau lebih cepat melakukan konsolidasi akan muncul momentum-momentum baru. Jangan lupa momentum itu ada 2 jenis. Ada 2 tingkat, momentum di tingkat nasional makro, tapi juga jangan lupa pertarungan itu kan lokal. All politics in the end is local. Jadi ada local momentum yang juga harus diciptakan oleh ini. Dan local momentum itu bisa tercipta kalau mereka terus bergerak. Tapi kalau sekarang nunggu misalnya stagnan, ya itu kayak Al-A'raf ya. Antara kedua. Iya, di antara 2 itu. Tidak surga, tidak neraka. Iya, standing on the fence. Gini, kan posisinya lagi gini nih sekarang. Para ini kan gini, kira-kira gitu. Ada yang gini kan. Jadi yang model stagnan begitu itu dengan mungkin ya, saya kira kalau berani mengumumkan itu membuat mereka kalau gitu harus bergerak gitu. Tentu saja itu nanti akan diimbangi oleh gerakan lawan. Nah ini persoalan adalah siapa yang lebih cerdik, siapa yang lebih cepat aja. Artinya kalau berkaca ketika memang lebih dahulu mengumumkan, mendeklarasikan gitu. Kalau tadi Mas Yadi, ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas ketika yang pertama mengumumkan begitu. Kalau berkaca dari itu untuk calon wakil presidennya seperti apa? Biasanya kalau ada sesuatu yang baru seperti pengumuman cawapres ya atau pengumuman capres itu kan menimbulkan excitement, menimbulkan rasa semangat ya. Nah biasanya itu paling tidak itu bisa biasanya menambah 3%-an. Lebih menguntungkan lebih dahulu atau di last minute, Mas? Kalau untuk berkaca dari deklarasi Mas Anies. Kalau untuk KPP saya kira tidak ada alasan untuk menunda kalau sudah ada ya, karena mereka mau nunggu apa gitu kan? Karena orang juga sudah memperkirakan kok. Kalau KPP itu siapa aja yang paling mungkin. Kalau dari tidak ada nama lain di luar 3 tadi, ya pilihannya cuma 2 kan? Iya, antara AHY atau Mbak Hovifah tadi. Gitu. Jadi orang sudah bisa kalau misalnya kita bicara soal antisipasi, orang sudah bisa punya 2 skenario kan? Kalau Hovifah maka antisipasi kita ini. Kalau AHY antisipasi kita ini, kecuali kalau ada nama lain yang lagi disimpan. Nama lain yang lagi disimpan. Kira-kira kalau dari analisa Mas Yadi? Nggak ada. Hanya 2 nama itu, mengerucut 2 nama. Nama lain itu maksudnya di luar nama-nama yang beredar ya. Kalaupun ada nama lain ya berarti kan nama lain itu paling Sandi, Erik. Karena tadi kan efek mengejutkan kata Nasdem. Kalau Mas AHY, Mbak Hovifah kurang mengejutkan karena kan masuk radar 5 besar. Kalau yang diumumkan Erik mungkin mengejutkan. Apakah ada kemungkinan itu? Atau tiba-tiba Sandi itu juga mengejutkan. Tapi Sandi kayaknya udah berat ya karena kata PKS
kalau mau apa namanya sih? Ikut kaderisasi. Ikut kaderisasi dulu. Lama banget itu. Harus ikut liko dulu. Misalnya gitu. Oke, baik. Saya akan langsung ke Mas Irwan. Artinya ini kan menunggu waktu yang tepat. Nunggu apa lagi waktunya untuk segera diumumkan gitu. Itu yang terus didorong oleh Demokrat kan artinya. Apa yang mungkin akan terus disuarakan jika memang benar ini Mas AHY begitu? Ya sekarang kan kita pengen menyiapkan visi misi yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Artinya visi misi Mas Anies ini memang bisa menyelesaikan masalah faktual saat ini gitu. Nah inilah fokus-fokus ini bisa dilakukan kalau memang kita sejak awal kemudian menyiapkan capres-cawapres ini lebih awal. Karena ini kan bukan bicara pilkada ya. Ini bicara mengenai kontestasi pilpres dari Aceh sampai Papua. Kita keluarkan strategi, kita keluarkan kebijakan campaign hari ini. Seminggu belum tentu sampai tuh di pulau-pulau terluar, provinsi-provinsi yang jauh di timur, di barat. Sehingga menurut saya sih memang treatmentnya kita harus sesama tiga partai ini punya kemudian kesepakatan mengenai kapan deklarasi capres-cawapres ini. Kalau bicara mengenai kesulitan, kita tadi kan katanya udah ikhlas ya. Kalau sudah sampai pada tahap itu, lalu apalagi yang membuat kita kemudian mengulur-ngulur ini sementara ya waktu tinggal 8 bulan. Ya. Beda kalau kemudian semangatnya melanjutkan. Mereka punya segalanya gitu loh untuk bahkan bisa di-endorse oleh presiden gitu. Sementara kita ini kan belum menghadapi gangguan dan lain-lainnya. Menurut saya sih memang ya tadi nggak ada pilihan, lebih cepat lebih baik. Artinya siapa yang sulit di sini untuk segera diumumkan gitu? Nggak ada yang sulit, yang ada yang sulit. PKS atau nggak ada yang sulit, yang ada solid. Jadi jangan sampai kemudian statement Bung Andi Arief itu dianggap sebuah kesulitan. Itu kalau saya menurut justru optimisme dong, bahwa kita dengan tren, ya walaupun bukan satu-satunya ya survei itu, tetapi kami akan terus melakukan evaluasi, ya bagaimana kemudian bisa kemudian mendorong Mas Anies bisa bersaing lagi di tiga besar ini gitu. Ya artinya kan maksudnya kalau tidak solid tadi, tapi kenapa sampai saat ini masih terus tertahan kantong di bakal calon wakil presidennya? Enggak, memang kan tahapannya begitu. Saya pikir ini kan baru tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 7. Kan masih ada waktu 23 hari lagi kan. Juni ini saya pikir masih ya biasanya kan kalau 9 itu kan ada berapa hari tuh kalau mau lahir kan? Enggak 10 hari, 9 gitu ya, 9 gitu. bulan 10 hari itu idealnya. Apakah nanti benar di tanggal 12 begitu kita tanda tanya ya. Bisa saja kan atau Juli gitu. Ya bisa lebih dari Juni gitu sedikit kan. Tetapi menurut saya sih krusialnya di sini. Pilihan kita mau menang atau tidak nih di sini nih di Juni Juli ini. Kalau 28 atau 29 Juni itu Idul Adha. Itu bagus. Apakah itu momennya ya? Artinya menggunakan momen itu Gus Coy gimana? Itu filosofis. Berkurban itu sangat benar dengan perubahan dan mengikhlaskan itu tadi. Ikhlas apapun kondisinya begitu. Apapun ikhlas. Bagaimana? Menggunakan momentum Idul Adha mungkin? Ya, apa saja momentum kita setuju. Kita setuju. Kalau tadi kan Ramadan sudah lewat kata Ramadhani. Setuju aja kalau sudah siap semua. Sekarang ini sedang proses pematangan. Publik harus sabar. Kita sendiri yang ingin cepat-cepat juga harus sabar sejenak. Supaya lebih matang lagi nih. Kalau sudah matang, pastilah diumumkan. Jadi pematangan ini artinya apa, Gus Coy? Gitu? Kan publik kan juga harus tanya. Banyak pematangan itu. Matang dalam itu tadi yang diinginkan oleh Bung Ali Sera. Ketika kita mau mengumumkan, semuanya sudah siap. Ya itu kan harus dipersiapkan juga. Nah mempersiapkan itu mungkin nggak bisa seminggu 2 minggu. Nggak bisa seminggu 2 minggu? Lah, pikiran ini kita kan harus menimba dari berbagai, misalnya kita menyampaikan perubahan tentang Indonesia masa depan. Ya. Apa yang harus diubah? Apa yang harus dipertahankan? Mengubahnya seperti apa? Strateginya apa? Itu kan ideal sekali. Kira-kira dengan perubahan seperti ini maka kabinetnya pasangan Anies ini gitu, itu
kira-kira siapa saja meskipun tidak disebut, gitu ya. Itu sudah kebayang. Oke. Ini kan dahsyat ini kan. Berarti sudah merinci ya ini kan, nantinya siapa ya, yang akan jadi mengisi apa yang kursi kita kabinet tawarkan, gitu. kita tawarkan itu kita berusaha sangat akademik. Ya, sangat akademik. Tapi future masa depan, gitu kan. Jadi ini memang untuk kebutuhan Indonesia masa depan. Dan pemerintahan yang sekarang juga bagaimana tidak terganggu, tidak merasa was-was. Semuanya ini adalah konteks demokrasi. Semuanya ini adalah kontestasi, bukan soal siapa yang berkuasa secara fisik, tapi siapa yang punya gagasan. Nah, ini kita harus matangkan ini. Untuk mematangkan ini, tim dan mungkin nanti akan diperluas itu mengundang pakar-pakar dari berbagai. Jadi pakar-pakar yang meliputi misalnya Epolexos Budhan Kamrata, ya, dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya, supaya lebih komprehensif. Ini figurnya itu Anies, intelektual, kan? Bobot, bibit, bebet. Nah, ini kan top ini. 3B. Ya. ini citra dan bukan hanya citra, itu memang dirinya gitu. Itu kan memiliki dimensi yang itu gitu. Tapi kan jadi ini perubahan intelektualnya, Gus Coy, tapi ini kan perubahan di tengah tingkat kepuasan dari Presiden Jokowi yang meningkat begitu. Artinya akankah susah begitu atau seperti apa sebetulnya? Enggak begini. Tingkat kepuasan itu lebih banyak dalam konteks pribadi. Ini apa bansos itu. Hanya bansos saja begitu. Iya. Tidak dari kinerja, tidak dari menteri-menterinya. Jangan amburadul nggak karuan. Demokrasi hancur. Keteladanan tidak ada. Keadilan tidak ada. Itu yang harusnya diperbaiki oleh perubahan begitu ya. Makanya kita mengusung nilai-nilai dalam Pancasila itu ketuhanan dan seterusnya sampai pada keadilan sosial. Itu harus kita terjemahkan, kita implementasikan dalam bentuk konsep yang real. Kemudian implementasinya seperti apa, strateginya seperti apa, nanti yang cocok di posisi-posisi seperti apa, kita sampai di situ. Oke. Jadi bukan sekedar bagaimana menang, bukan sekedar bagaimana tampil. Sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh orang yang memiliki bobot intelektual, bobot moral, bobot yang konsistensi, keistiqomahan. Saya gitu. nambahin dong. Baik, Bang Irwan dulu sebelum Bang Mardhani. Saya tambahin dikit aja. Apa yang disampaikan Gus Coy ini sangat tepat. Mantap. Kalau dibahas bersama cawapres. Nah, kalau dibahas bersama dengan cawapres, artinya ini juga kode-kode berarti Mas Ahaye atau seperti apa nih? Ya pokoknya siapapun harusnya kan dengan cawapresnya dong membahas konsep besar itu. Masa presidennya aja kan? Baik, Bang Mardhani. Saya mau nambahin sedikit yang Gus Coy. Mas Anies pernah bilang gini, waktu dia memimpin Jakarta, dipanggil semua kepala dinas. Ayo kita terjemahkan Pancasila. Sekarang saya ingin ada keadilan dalam jalanan. Kepala dinas bingung apa maksud keadilan dalam jalanan. Mas Anies menjelaskan, oke, selama ini waktu Mas Anies jadi itu Tamrin Sudirman dilarang untuk kendaraan roda 2. Dan ternyata yang banyak dibangun tuh jalanan untuk raya, rata-rata untuk yang punya roda, baik roda 2 maupun roda 4. Padahal dalam aspek keadilan mestinya semua mendapatkan fasilitas. Contoh, ternyata yang punya alat untuk transport paling utama itu kaki. Makanya oleh Mas Anies, ayo kita terapkan keadilan bagi pejalan kaki. Makanya dibuatlah jalan kaki lebih dahulu, dibuatlah jalan sepeda, dibuatlah jalur bus lebih rapi. Baru kemudian kita lihat ke jalan raya yang buat mobil kendaraan roda 4. Itu bentuk, salah satu bentuk. Di Jakarta rata-rata kita punya taman. Tetapi di Indonesia, kata Mas Anies itu, tidak dibedakan antara garden sama park. Kalau garden itu biasanya bunga banyak tapi ada rumput, tidak boleh diinjak. Kalau park memang semuanya buat main. Nah, Mas Anies mulai tata ulang. Itu sedikit konsep yang sudah mulai digagas di Jakarta. Tapi itu Jakarta. Kita ingin bawa
kesusahan Jakarta itu untuk Indonesia. Makanya kontestasi kaya dan gagasan itu. Berarti ikhlas ya kalau misalnya nanti siapapun yang terpilih, PKS artinya tidak ada kader dari PKS yang terpilih, artinya ikhlas. Tadi ketika beliau quote and unquote mengeliminasi akhir, saya diem aja loh. Walaupun kalau saya punya teori. Berarti bahasanya apa nih? Bahasa tubuhnya apa nih? Kalau misalnya bahasanya monggo saja. Monggo saja. Karena mukhlisin kalau saya punya niat, Mas, beda. Kalau 3 pasang calon, masa battleground-nya bukan Jatim, tapi Jabar. Kita kalahkan dulu. Bisa. Nyun sewu, Pak Prabowo. Karena pemilih Mas Anies sama Pak Prabowo itu satu bejana berhubungan. Kalau Mas Anies yang menang, pemilih Prabowo akan milih Anies atau sebaliknya. Itu boleh saya kata. Tapi tidak saya kata, monggo aja. Karena apapun yang diputuskan Mas Anies, kita bertiga ini yakin itu yang terbaik. Itu. Mas Jayadi menambahkan, ini analisa tadi dari Bang Mardhani. Iya, itu salah satu sub strategi teritori yang juga bisa dipakai. Karena itu, jadi ada banyak sekali seperti kata Gus Coy, ada banyak sekali pertimbangan termasuk strategi itu. Misalnya Jawa adalah kunci, misalnya ya. Oke, dalam konteks ini yang paling mungkin adalah Jawa Barat atau Jawa Timur. Pertanyaan, sekarang capres-cawapres mau yang mana yang mau diutamakan? Apakah mau mengutamakan Jawa Barat, melepas Jawa Timur, atau mengutamakan Jawa Timur, tapi Jawa Barat sedang? Atau gimana, gitu kan? Misalnya ya, dalam konteks, saya buka sedikit aja. Misalnya dalam konteks, apakah memilih akhir atau tidak? Bisa memilih akhir. Bisa. Bisa semua dong. Tetapi secara rasional menurut survei bumi, bukan survei langit. Kan Gus Coy ada 2 survei. Survei bumi dan survei langit. Dan jangan lupa langit itu ada 7 level. Nah, Gus Coy itu mungkin bisa baru ngomong level 1 2 tuh langit ya. Itu tergantung kualitas iman ya. Nembusin Jantung Muntaha apa enggak. Balik lagi ke topiknya tadi, Mas Jayadi. Apa tadi? Jawa Barat atau Jawa Timur gitu kan. Jadi misalnya kalau memang fokusnya mau memenangkan Jawa Barat, maka Anies harus mengambil lebih banyak pendukung Prabowo kan? Pendukung Prabowo itu kebanyakan berada di Jabar lah. Priangan ya. Non ini lah yang bukan wilayah Indramayu, Cirebonan dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya bisa jauh begini. Kalau 3-3 itu maju, imbang bisa. Bisa imbang. Kan jadi Ganjar PDI punya kekuatan. Jawa Tengah dan Jogja. Bukan di Jawa Barat. Di Jawa Barat aja. Kenapa? Karena bayangkan PDIP itu kan sering jadi pemenang di Jawa Barat. 28%, 27% ya. Oke, Ganjar sekitar 30%. Pendukung Prabowo dan pendukung Anies di sisanya itu kan bisa berbagi 2 tuh. Berarti Jawa Barat imbang. Kalau itu yang dipertimbangkan, maka Jawa Barat bukan battleground. Gitu loh. Yang mana battleground? Jawa Tengah berat jadi battleground. Ya. Itu kita bisa menguranginya aja. Jadi battlegroundnya adalah kembali lagi Jawa Timur tadi. Jawa Timur penentu, gitu. Kalau di Jawa, tapi jangan lupa ada Sulawesi Selatan, ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Barat, lalu ada Lampung. Wilayah-wilayah yang juga besar. Yang karena itu sebetulnya yang menurut saya adalah karena tidak ada calon capres yang dominan. Tidak ada cawapres yang dominan juga. Kalau capres dipasangkan sama cawapres tidak ada yang dominan juga, maka every territory counts. Nah, itu dia. Sampai yang kecil. Ya. Bayangan saya itu yang paling baik misalnya setiap capres itu punya tim di 800.000 berapa TPS itu. Tapi itu kan tidak mudah. Baik, kita masih ada satu sesi lagi untuk membahas terkait dengan topik kita kali ini. Siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Mas Anies dalam Pilpres 2024. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami.